Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudin Arifin di channel Rumana Falsafah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali tentang rukun-rukun sholat. Yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas rukun-rukun sholat itu ada 17, seperti diterangkan dalam kitab Safinah, dan ada 18 dalam kitab Fathul Qorib. Ini perlu diterangkan kembali bahwa yang di Fathul Qorib khurujum minas sholat, niat khuruj minas sholat atau berniat keluar dari sholat itu sebagian besar ulama mengatakan bahwa itu bukan termasuk rukun, walaupun di kitab Fathul Qorib dimasukkan ke dalam rukun. Tapi saya lebih mengambil yang berarti ada 17 ya, sesuai dengan kitab Safinah, keluar min khilafi ulama. Jadi kita ambil yang mengatakan yang lebih banyak yang mengatakan itu bukan wajib, bukan rukun ya, bukan termasuk rukun. Saya mengambil yang bahwa khuruj itu bukan termasuk rukun. Dan saat ini saya akan mengatakan rukun-rukun sholat itu ada 3 bagian, bukan 3 ya, bukan 3 niat, takbir, kemudian Fatihah saja, tapi 3 bagian. 3 bagian itu adalah yang pertama itu rukun qalbiyah. Nah ya, diwakili satu saja, yaitu niat, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang kedua itu rukun qauliyah, yang ketiga itu rukun fi'liyah. Rukun qauliyah itu ya rukun-rukun yang wajib diucapkan, dan rukun fi'liyah itu pekerjaan dalam sholat yang wajib dikerjakan. Jadi kita akan langsung saja, kita langsung membahas masalah niat. Niat kita dari kitab Safinah dan kita syarah dalam kitab Nailur Roja. Niyatu fi'liha bil qalbi. Niat itu dikerjakan, niat fi'liha, pekerjaan niat itu bil qalbi, dengan hati. Fala yakfi, dan tidak cukup an-nutuqu biha, diucapkan saja. Niatnya diucapkan saja, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman ada lillahi ta'ala, misalkan begitu. Itu tidak cukup ma'a ghaflatil qalbi, dengan hati yang lupa. Ini memang jadi niat itu yang wajib itu di hatinya ya, diucapkan itu ya hukumnya sunnah. Nanti kita akan bahas masalah kesunahan niat, kesunahan pengucapan niat ya. Jadi ini niat itu di hati diucapkan, itu tidak cukup apalagi hatinya lupa. Kita akan lanjut di syarahnya Safinah, Kasyifatus saja. Tempatnya niat itu kapan? Niat sholat itu kapan niatkan? Jadi niatnya itu wajibu kurunun niyati, diwajibkan menyertakan niat bitakbiratit tahrimi, dengan takbiratul ihram. Li'annaha, karena takbiratul ihram awwalu wajibatus sholati, adalah perkara wajib yang pertama dalam sholat. Jadi ini yang diterangkan tadi, bahwa tidak boleh hanya di lisan saja tapi hatinya lupa. Jadi niat mau sholat, sholli fardhu 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman ada lillahi ta'ala Allahu akbar, tapi hatinya tidak Allahu akbar, maka ini tidak, sholatnya menjadi tidak sah karena rukunnya tidak. Jadi begitu Allahu akbar di hati itu langsung sholli fardhu 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman ada lillahi ta'ala. Panjang sekali. Cukupkah waktunya untuk takbir? Insya Allah nanti kita akan bahas juga, dibahas seperti apa
Nah, ya kita akan bahas keterangannya di kitab Fathul Mu'in ya. Yang Fathul Mu'in. Rukun-rukun sholat yang pertama itu adalah niat kan. An-niyatu fayajibu fiha. Maka diwajibkan di dalam niat itu qasdu fi'liha. Berqasdu fi'liha, sengaja mengerjakan, menyengajakan pekerjaannya, sholat, pekerjaannya sholat. Jadi usolli ya. Kata-katanya usolli, saya sholat, sengaja itu, sengaja. Wada'iniha, dan ditentukan sholatnya itu sholat apa, sholat zuhur kah, sholat maghrib kah, sholat atau yang lain kah. Kalau yang sunnah itu sholat witir kah, sholat tahajud kah, itu ta'yin ya, ta'yinnya harus diucapkan. Jadi tadi yang pertama niat itu harus qasdu, yaitu menyengaja saya mau sholat. Yang ini wakili dengan ucapan usolli. Kemudian ditentukan sholatnya sholat apa, zuhur kah, maghrib kah, atau sholat sunnah, duha, tahajud tadi ya. Kemudian yang terakhir itu waniyatun fardin fihi ya, dan niat fardu di dalamnya. Jadi 3 ini harus ya, wajib ini yang pasti wajibnya. Jadi usolli fardhu zuhri misalkan, itu cukup ya, cukup bahwa saat niat sudah ada qasdu, ada ta'yin, ada ta'arud, niat kefarduan, itu sudah cukup. Jadi niat usolli fardhu zuhri itu sudah cukup. Misal dicontohkan wa sunnah, dan disunnahkan idhofatun illallahi ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala, ini sunnah. Khurujun min khilafi man aujabaha, keluar dari khilaf pada ulama yang mengatakan wajib. Nah, kalau ada ulama yang mengatakan wajib, kalau di Fathul Mu'in mengatakan tidak wajib ya, lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Wa ta'arudun li adain aw qada'in, dan sunnah pula memaparkan ini sholat ada atau qada. Ada atau qada. Mengenai sholat qada ini nanti juga insyaallah akan saya bahas qada, karena ada beberapa yang mengatakan qada itu tidak ada qada ini. Apakah ada ulama yang mengatakan tidak ada juga? Ya nanti kita akan bahas itu. Dan ini sah-sah saja saat kita sholat misalkan sholatnya sholat adaan sesuai waktunya ya, di waktunya, tapi ternyata kelupaan niat qada, itu sholatnya sah-sah saja. Kemudian wal istiqbalin ada wal istiqbali, dan sunnah juga memaparkan kata-kata menghadap kiblat ya, mustaqbilal qiblah. Nah, di dalam niat itu sunnah. Wa ada di rakaatin, arba'a rakaatin, salasa rakaatin, roknataini, itu juga sunnah. Dan khuruj min khilaf man aujaba. Jadi ini juga keluar dari khilaf yang mengatakan wajib. Jadi ada yang mengatakan wajib. Wa sunnah nutqun bimanwiyin qabla takbiri liyusa'idal lisanul qalbi
khurujan min khilafi man aujaba. Disunahkan mengucapkan wa sunnah nutqun bimaniyyin, dan disunahkan mengucapkan niat qabla takbiri, sebelum takbiratul ihram, liyusa'idal lisanul qalbi, agar lisan dapat membantu hati. Ini juga wa khurujum min khilafi man aujaba. Jadi ini sunnah diucapkan musalli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, arba'a raka'atin mustaqbil qiblati makmuman ada lil ta'ala. Itu apa? Menjadi sunnah karena ucapan itu sunnah. Jadi di sini dalil yang mengatakan bahwa niat itu sunnah diucapkan, ada di kitab Fathul Mu'in, ada keterangan, bisa dibaca. Jadi ini ya tentang niat, bahwa niat itu tadi yang jelas paling tadi kan ini. Kalau yang lain-lain dalam niat itu selain yang tadi yaitu qasdu, ta'yin, dan ta'arud, itu yang lainnya ada khilaf ya, ada khilaf. Jadi yang tidak khilaf itu tadi qasdu, ta'yin, dan ta'arud, musalli fardhu zuhri. 3 ini tidak ada khilaf, jadi sudah cukup. Jadi ini saja pada kesempatan kali ini tentang niat. Itu sudah dibahas, ini saya sudah dibahas semua dari 3 kitab tadi. Jika jika ada kekurangan dari awal hingga akhir, saya atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.